Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari yang mulia ini Allah cukupkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan nikmat dan karunia itulah alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita di dalam menjalani aktivitas duniawi kita, hati kita masih terpanggil, langkah kita masih bisa digerakkan, sehingga kita dapat menjadi tamu-tamu Allah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan kita, bahkan setiap putaran roda kendaraan kita, kelak bakal menjadi saksi amal soleh kita ketika kita sudah berada di akhir dan di penghujung hayat kita dan menghadap Allah. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwas. Tidaklah mayat ketika sudah berada di alam kuburnya melainkan seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Siapapun dia, sehebat apapun dia di masa hidupnya, sebanyak apapun harta bendanya, setinggi apapun jabatan yang ia sandang, ketika ia sudah berterbaring di alam kubur, maka kata baginda Nabi, orang ini seperti qaribul mugawwas, seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Maka di saat itu apakah yang dapat menolongnya? Apakah hartanya yang banyak bisa menolong? Apakah anak keturunan yang ia bangga-banggakan dapat membantu? Apakah semua jabatan yang dia sandang selama hidupnya dapat menolong? Ternyata semua itu tidak lagi bermanfaat. Yang dapat menolongnya di saat itu adalah amal soleh yang dia bawa menghadap Allah. Makanya setelah memuji Allah, berselawat kepada baginda Nabi, satu pesan yang tak boleh ditinggalkan oleh seorang khatib adalah pesan untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, bekal terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Nikmatani, ada dua nikmat, maqbulun bihima katsirun minan nas, yang banyak dilupakan oleh manusia. Dua nikmat ini tak terasa besar dan nikmatnya ketika dua nikmat itu kita miliki. Mana dua nikmat itu? As-siha, yang pertama adalah kesehatan. Wal faragh, yang kedua adalah waktu lapang ataupun waktu luang. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, berapa banyak
antara kita hari ini diberikan oleh Allah nikmat yang sehat, nikmat yang luar biasa nilainya, yang ketika kita bandingkan dengan harta benda yang kita miliki, maka satu nikmat sehat ini taklah sebanding dengan puluhan bahkan ratusan kapling kebun sawit yang kita punya. Berapa banyak kita lihat ada orang ketika diberi oleh Allah ujian penyakit, maka segala macam cara dia cari untuk mengobati penyakit. Habis harta bendanya untuk mengobati penyakitnya, maka dijual apa yang bisa dijual. Yang dijual pun tak ada lagi. Semua yang bisa digadaikan pun digadaikan. Menunjukkan apa? Bahwa nikmat sehat itu amat besar. Tapi ketika nikmat itu ada di dalam diri kita, ketika nikmat itu kita peroleh dari Allah, berapa banyak di antara kita yang melupakannya. Sebab semua nikmat itu akan diminta dan akan disoal di hadapan Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya nanti akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang besar pertanggungjawabannya bukan mereka yang sakit, tapi yang besar pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah ketika engkau diberi nikmat sehat, namun nikmat sehat itu tidak engkau pakai untuk taat kepada Allah. 5 kali Allah memanggil engkau sehari semalam. Matamu sehat memandang, telingamu sehat mendengar, kakimu kuat melangkah. 5 kali kau diundang Allah untuk datang ke rumahnya. Berapa kali engkau datang memenuhi undangan itu? Padahal badanmu sehat, padahal matamu bisa melihat, padahal kakimu bisa melangkah. Tapi berapa banyak di antara kita yang mengabaikan nikmat sehat itu. Namun ketika sakit itu datang, ketika masa rabun itu tiba, ketika lumpuh itu datang, ternyata di saat itu baru datang kesadaran. Sayup-sayup suara muazzin terdengar di toa-toa masjid. Di saat badan sudah tak bisa lagi bergerak, di saat mata tak lagi bisa memandang dengan jelas, di saat itu baru-baru datang kesadaran untuk datang memenuhi panggilan Allah. Namun apalah daya, kaki tak lagi bisa dilangkahkan, mata tak lagi bisa menengok jalan menuju rumah Allah. Maka di saat itu baru datang sesal. Kenapa dahulu ketika aku sehat, ketika aku kuat, aku tak datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika hari ini engkau diberi nikmat sehat, diberikan oleh Allah kaki yang kuat melangkah, diberikan oleh Allah mata yang masih bisa melihat, pakailah nikmat itu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tak bisa barangkali setiap malam engkau tahajud, minimal ketika sholat wajib jangan pernah engkau tinggalkan. Sesibuk apapun engkau, sebesar apapun gajimu hari ini, tidaklah sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Tapi ingat, nikmat itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka nikmat sehat pakailah untuk taat beribadah kepada Allah, karena masanya nanti nikmat sehat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesempatan. Berapa banyak di antara kita ketika masa muda kita, ketika masih kuat, ketika otak masih cerdas, ketika jabatan masih kita pegang, tapi di saat kesempatan itu ada, kita sia-siakan. Maka apa kata orang bijak? Ada 3 orang yang akan menyesal di masa tuanya. Yang pertama adalah ketika bertemu dengan orang hebat, orang alim, tapi kita tidak belajar dari dia. Yang kedua, ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan orang baik, tapi kita tidak bersahabat dengan dia. Yang ketiga adalah dipertemukan oleh Allah dengan kesempatan yang baik, tapi kita tidak pandai memanfaatkannya. Berapa banyak di antara manusia-manusia ketika datang masa tuanya baru datang sesalnya. Kenapa dahulu ketika masa muda saya tak bekerja? Kenapa dahulu ketika masa muda saya tak belajar? Kenapa dahulu ketika masa muda saya tidak bekerja keras?
kenapa di saat sudah tua baru datang penyesalan? Begitulah alamiahnya. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Maka ketika hari ini ada kesempatan, ada peluang, ambil setiap kesempatan itu untuk berbuat baik, untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, menjadi yang terbaik dalam catatan yang kita buat hari ini di dalam kehidupan dunia ini. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, makanya di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan yang namanya waktu, karena waktu itu amat berharga. Ketika pagi hari Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, was subhi, demi waktu subuh. Belum lagi datang siang, masih waktu duha, Allah pun bersumpah dengan nama duha, wad duha, demi waktu duha. Ketika siang hari pun Allah bersumpah dengan nama siang, wan nahar, demi waktu siang. Bahkan ketika datang masa sore, Allah pun bersumpah wal asr, demi waktu asar. Begitu malam pun Allah bersumpah wal laili, demi waktu malam. Menunjukkan apa? Begitu penting waktu di dalam kehidupan ini. Maka ketika waktu yang Allah berikan kepada kita tidak kita pakai dengan sebaik-baiknya, maka di saat masanya nanti waktu itu sudah kita lewati. Di saat itu baru datang penyesalan. Ketika penyesalan itu datang, maka di saat itu tak lagi bisa diulang waktu yang hari ini kita diberikan oleh Allah. Hari ini kita berada di hari Jumat, hari yang mulia, tapi berapa banyak di antara kita yang membiarkan waktu yang mulia ini dengan sesuatu yang tak berharga. Bukankah Nabi menyebutkan anna yaumal jumu'ah, bahwa hari Jumat ini adalah sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari. Bahkan di dalam hari ini ada satu titik waktu yang ketika kita berdoa tepat pada waktu itu, maka doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita di hari Jumat, di hari yang mulia, waktu kita lapang, waktu kita kosong, tapi kita biarkan terlewati tanpa ada manfaat. Dan berapa banyak pula di antara kita hari ini, ketika datang kita di hari Jumat, hari yang mulia, kita tahu bahwa pahala orang yang datang di awal pada hari Jumat ini bagaikan berkorban seekor unta. Orang yang datang pada gelombang kedua bagaikan berkorban dengan seekor kerbau. Kelatan pada kelompok yang ketiga, mereka mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban seekor kambing. Begitu seterusnya dan seterusnya. Tapi kenapa kita yang ada waktu yang lapang, ada waktu yang luang, justru datang terakhir? Bahkan tidak jarang ketika khatib sudah naik di atas mimbar, di saat itulah kita baru datang. Padahal waktu-waktu yang Allah sediakan teristimewa di hari Jumat ini sungguh sangatlah istimewa. Begitulah manusia yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, innal insana lafi husn, sesungguhnya manusia itu sungguh semuanya di dalam kerugian. Siapapun kita, jadi pejabat, kita menjadi pejabat yang rugi, menjadi rakyat jelata, menjadi rakyat jelata yang merugi, menjadi pengusaha yang merugi, menjadi ayah yang merugi, menjadi anak yang rugi. Kapan kita akan selamat dari kerugian? Illal ladzina amanu, ketika kita menjadi orang yang beriman. Iman inilah yang akan menyelamatkan kita dari kerugian ini. Boleh jadi pekerjaan kita sama, boleh jadi apa yang kita kerjakan itu tak berbeda, tetapi ketika yang satu beriman, yang satu tak beriman, maka sungguh berbeda hasilnya. Maka alhamdulillah, nikmat iman itu ada di dalam diri kita hari ini, dan nikmat iman itulah yang mengantarkan kita pada siang hari ini. Namun nikmat iman itu tidaklah bisa dilihat dengan kacamata zahir kita. Dari mana kita melihat orang itu beriman atau tidak? Maka nikmat iman itu akan selalu terlihat dari amal soleh yang dia buat. Maka orang yang beriman adalah orang yang selalu mengisi hari-harinya dengan melakukan memperbanyak amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat, amal soleh bukan hanya puasa, amal soleh bukan hanya baca Quran,
lillahi ta'ala, itu adalah amal soleh. Engkau yang hari ini menjadi seorang pejabat, amal soleh bukan hanya mengaji, amal soleh bukan hanya sholat di masjid, amal soleh bukan baca Quran, tapi pakai jabatan itu untuk bermanfaat. Jadi orang yang amanah, ketika amanah itu engkau emban, maka itu adalah amal soleh. Ketika engkau diberikan Allah harta, amal soleh bukan rajin sholat 5 waktu di masjid, amal soleh bukan sekedar rajin puasa Senin dan Kamis, tapi amal soleh menjadilah orang yang dermawan, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk kemanusiaan. Kalau ada orang yang membutuhkan, bantulah. Kalau ada orang yang minta tolong, tolonglah. Sebab apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka untuk menjadi orang yang soleh, semua kita punya peran masing-masing. Orang kaya dengan hartanya, orang berilmu dengan ilmunya, pejabat dengan kekuasaannya, orang alim dengan ilmunya, orang miskin dengan doa-doanya. Maka demikian ketika mereka menggunakan semua apa yang ia punya untuk ketaatan kepada Allah, untuk melakukan amal soleh. Dia pakai semua yang Allah berikan, dia pakai semua kesempatan yang ia punya. Maka insya Allah dia akan selamat di dalam menghadapi dunia ini, dan tentunya akan selamat dari pertanggungjawaban ketika ditanya oleh Allah, kemana waktu yang engkau pakai selama hidup di dunia ini. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.